Baik, kami dari kelompok 4 untuk mata kuliah pengantar sistem digital dengan dosen Bu Ita akan membawakan materi mengenai IC digital. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota tim kelompok kami sendiri. Saya Balarama, kemudian ketua kelompok yaitu Jonathan, kemudian anggota yang kedua ada Stephen, anggota yang terakhir ada Ananta. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh Ananta. Untuk waktu dan tepat dipersilakan untuk Ananta. Baik, yang pertama latar belakang teknologi digital serta perkembangannya pada masa kini hampir bisa kita temukan di peralatan rumah tangga seperti perabotan alat untuk bekerja dan lain-lain seperti smart TV, handphone, kamera, sampai perabotan rumah tangga. Itu berarti hampir di setiap peralatan atau perabotan dilengkapi dengan teknologi digital. Dan berarti dalam peralatan atau perabotan tersebut pasti terdapat integrate circuit atau IC khusus yang terprogram. Rangkaian digital tidak selalu berupa rangkaian yang kompleks yang memiliki banyak komponen kecil seperti motherboard. Sebuah rangkaian sederhana dengan menerapkan prinsip rangkaian digital juga dapat dikatakan sebagai rangkaian yang berbasis sistem digital. Sampai sekarang, banyak riset yang dilakukan untuk mengembangkan IC atau chip hingga saat ini. IC pertama-tama ditemukan oleh seorang insinyur bernama Jack Kilby yang bekerja di Texas Instruments yang mencoba memecahkan masalah dengan memikirkan sebuah konsep yang menggabungkan seluruh komponen yang dipasang satu blok yang dibuat dari bahan semikonduktor. Penemuan itulah yang kemudian dinamakan IC atau disebut integrated circuit. Yang kedua, rumusan masalah. Terdapat banyak pertanyaan yang kemudian dikumpulkan menjadi beberapa poin sebagai berikut. Pertama, apa itu integrated circuit? Kedua, apa saja jenis-jenis integrated circuit? Tiga, apa saja fungsi dan kegunaan dari integrated circuit? Keempat, apa saja pengelompokan integrated circuit? Yang ketiga, tujuan. Tujuan dari penulisan makalah adalah sebagai berikut. Pertama, mengetahui apa itu integrated circuit. Kedua, mengetahui fungsi integrated circuit. Ketiga, mengetahui jenis-jenis integrated circuit. Empat, mengerti pengelompokan integrated circuit. Keempat, manfaat menambah pengetahuan tentang IC digital. Dan yang kedua, bisa mengerti IC digital dan pembagiannya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Rama. Baik, saya akan membawakan materi mengenai pengertian dari IC atau pengertian dari integrated circuit. IC atau integrated circuit adalah sebuah komponen elektronika aktif di mana di dalamnya terdiri dari kumpulan jutaan resistor, transistor, diodet, dan juga kapasitor. Semua elemen-elemen tersebut terangkai menjadi satu dalam sebuah komponen elektronika, di mana kemudian diintegrasikan dalam sebuah kemasan kecil yang kita kenal sebagai IC. Dari segi bahasa, IC biasanya disebut juga dengan istilah sirkuit terpadu. IC berfungsi sebagai gerbang logika yang bertugas untuk mengendalikan sebuah rangkaian. Ketika menggunakan IC, maka perangkat elektronik akan memiliki bentuk yang lebih praktis portable, sehingga tampilannya bisa menjadi lebih praktis dan modern. Zaman dulu, perangkat elektronik memiliki ukuran yang sangat besar, karena masih menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasarnya. Dengan adanya IC, maka hampir semua peralatan elektronik saat ini mempunyai bentuk yang lebih tipis dan praktis. Sehingga IC sangat berpengaruh pada tampilan peralatan elektronik zaman ini. Selain itu, teknologi IC juga terbukti dapat membuat konsumsi tenaga listrik menjadi jauh lebih rendah. Oleh karena itu, sekarang ini hampir setiap komponen elektronika menggunakan teknologi IC sebagai bagian internal utamanya. Kemudian ada fungsi dari integrated circuit. Fungsi dari integrated circuit yang pertama ada IC linear. IC linear dikenal sebagai istilah integrated circuit analog. IC linear ini hanya bisa beroperasi pada sinyal yang berbentuk gelombang yang sifatnya kontinu. Beberapa fungsi dari IC linear adalah yang pertama sebagai penguat daya, kemudian sebagai penguat sinyal mikro, regulator tegangan, penguat RF dan IF, multiplier, voltage comparator, penerima frekuensi radio, penguat operasional, penguat sinyal, dan lain-lain. Kemudian ada IC digital. IC digital merupakan jenis IC yang populer penggunaannya pada peralatan elektronik terbaru seperti IC yang tertanam dalam kalkulator, smartphone maupun laptop. IC digital merupakan komponen elektronik aktif yang sensitif. IC digital biasanya memiliki tegangan input dan output di mana masing-masing tegangan mempunyai dua level, yakni tinggi dan rendah. Sedangkan untuk kode biner,
umumnya menggunakan angka 1 dan 2. Tugas dari fungsi IC digital adalah yang pertama adalah sebagai gerbang logika, kedua sebagai flip-flop, timer, counter, multiplexer, memori, kalkulator, mikroprosesor, dan microcontroller, dan lain-lain. Kemudian fungsi yang terakhir adalah mix IC. Mix IC adalah jenis-jenis IC yang terdiri dari gabungan antara IC analog dan IC digital. Fungsi utama dari mix IC adalah untuk melakukan konversi dari sinyal analog menjadi sinyal digital ataupun sebaliknya. Seiring berkembangnya teknologi, mix IC juga digunakan untuk keperluan integrasi sinyal digital dan juga fungsi RF. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Stephen. Untuk waktu dan tempat dipersilakan untuk Stephen. Oke, materi yang berikutnya itu jenis-jenis integrated circuit. Ada 3 jenis integrated circuit, yaitu yang pertama TTL atau transistor logic. TTL adalah jenis IC digital yang cukup banyak digunakan dalam rangkaian elektronika. TTL menggunakan transistor sebagai komponen utamanya. IC TTL memiliki sumber tegangan yang relatif rendah, yaitu hanya sekitar 4,75 volt sampai dengan 5,25 volt. IC TTL juga memiliki beberapa gerbang logika, di mana masing-masing gerbang tersebut memiliki fungsi yang berbeda, di antaranya seperti AND, NAND, OR, dan NOR, serta SOR. Yang kedua, IC CMOS. IC CMOS adalah singkatan dari Complementary with MOSFET, di mana IC ini terdiri dari gabungan antara MOSFET. IC ini menggunakan gelombang kotak, di mana gelombang yang digunakan tersebut umumnya berada di 2 kondisi, yaitu titik 1 dan 0, yang berfungsi sebagai saklar. Fungsi dari IC CMOS adalah sebagai gerbang logika, di mana ketika menggunakannya, maka rangkaian elektronika dapat berfungsi secara otomatis. IC ini biasanya dapat berfungsi maksimal apabila diberi tegangan arus listrik sebesar 12 volt. Pada jenis IC CMOS terdapat beberapa fungsi gerbang logika, di antaranya seperti AND, NAD, OR, NOR, dan SOR. Kemudian juga terdapat fungsi logika lainnya seperti multiplexer, decoder, dan juga memori. Yang ketiga, IC linear. IC linear tidak termasuk dalam kategori IC digital. Inilah mengapa cara kerja IC linear dan IC digital mempunyai perbedaan. Jika IC digital menggunakan sinyal kotak, maka IC linear menggunakan sinyal gelombang sinusoida. Gelombang sinusoida terdapat di dalam IC linear, berfungsi sebagai amplifier atau penguat. Jadi IC tersebut tidak memiliki fungsi sebagai gerbang logika, karena fungsi utamanya dirancang khusus sebagai penguat tegangan. Jenis IC linear pada umumnya memiliki rangkaian yang bersifat proporsional, jadi dibuat seimbang agar dapat mengeluarkan output yang sebanding dengan nilai inputnya. Oke, yang berikutnya, pengelompokan integrated circuit. Pengelompokan IC dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama berdasarkan teknik pembuatannya. Berdasarkan teknik pembuatannya terdapat A. IC monolitik. IC monolitik terbuat dari proses integrasi chip tunggal dengan komponen aktif dan komponen pasif. Konsep yang diterapkan dalam pembuatan IC monolitik adalah untuk menghasilkan komponen dengan fungsi yang tinggi, namun dengan biaya produksi yang rendah. B. Thick and thin film. Cara kerja dari IC ini adalah adanya integrasi komponen pasif, resistor, dan kapasitor ke dalam sebuah chip, sedangkan komponen aktifnya bisa dikatakan tidak dapat diintegrasikan. Yang ketiga, atau IC hybrid. IC hybrid biasanya ditemukan di dalam rangkaian amplifier dengan daya tinggi. Perkiraan daya minimal 5 watt sampai dengan 50 watt. Yang kedua, pengelompokan berdasarkan jumlah komponennya. Berdasarkan jumlah komponennya dapat dikelompokkan menjadi A. Small Scale Integration atau SSI. SSI merupakan jenis skala kecil di mana hanya memiliki beberapa transistor di dalamnya, yaitu hanya dapat memuat sekitar 100 komponen saja dalam satu chip. Yang kedua, Medium Scale Integration atau MSI. IC ini memiliki jumlah transistor yang lebih banyak, sehingga MSI bisa memuat ratusan transistor sekaligus dalam sebuah kemasan IC. Oke. Yang ketiga, Large Scale Integration atau LSI. LSI ini adalah
mikroprosesor pertama yang berhasil dikembangkan dan dapat memuat sekitar 4.000 sampai dengan 100.000 komponen elektronik sekaligus di dalamnya. Yang keempat, Very Large Scale Integration atau VLSI. VLSI ini merupakan jenis IC dengan skala besar, yang mana di dalamnya dapat memuat komponen elektronika sebanyak 100.000 sampai dengan 1 juta. Oke, yang kelima, Ultra Large Scale Integration atau ULSI. ULSI merupakan jenis baru yang berhasil dibuat dan didapat memuat lebih dari 1 juta transistor yang mendukung kinerja komponen elektronika. Oke. Yang berikutnya, pengelompokan berdasarkan paketnya. Berdasarkan paket, IC dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu Single Inline Patches atau SIP. SIP merupakan paket IC di mana di dalamnya terdapat satu baris pin koneksi, sehingga SIP juga sering disebut sebagai inline pin tunggal. Yang kedua, Dual Inline Patches atau DIP. DIP memiliki bentuk persegi panjang. DIP umumnya memiliki 2 deret pin paralel. Pin koneksi inilah yang menggunakan sebagai media penghubung listrik. DIP biasanya ditempatkan pada bagian lubang pada papan sirkuit atau bisa juga dimasukkan ke dalam soket. Habis itu yang ketiga, Small Outline Patches atau SOP. SOP memiliki sedikit perbedaan dengan DIP, yaitu dari segi bentuknya yang terlihat lebih ramping dan tipis. IC SOP biasanya dipasang pada sisi layar bagian bawah PCB. Yang keempat, Quad Flat Patches atau QFP. QFP merupakan gabungan dari Thin Quad Flat Patches dan Low Quad Flat Patches. Jenis ini memiliki pin pada keempat sisinya dengan bentuk membentang seperti sayap. Pin yang terdapat pada IC QFP umumnya berjumlah 32 sampai 304 dan memiliki ukuran yang sangat kecil. Yang kelima, Ball Grid Array atau BGA. BGA memiliki bentuk lingkaran. IC dengan jenis tersebut biasanya dipasang secara permanen pada perangkat elektronik seperti mikroprosesor. Jadi demikian materi dari saya. Untuk yang berikutnya akan dibawakan oleh Jonathan. Ya, baik, jadi kita sudah sampai di bagian penutup dari presentasi ini ya. Jadi kesimpulan yang kami dapat yaitu integrated circuit merupakan salah satu komponen elektronik aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor berupa silikon. Jadi IC itu terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang digabungkan menjadi satu. Jadi meskipun ribuan komponen itu dimasukkan di dalam IC, tetapi IC itu memiliki ukuran dan bentuk yang kecil. Jadi, karena itu IC memiliki fungsi yang sangat penting di mana di masa sekarang ya, IC banyak digunakan di dalam perangkat elektronik seperti handphone, laptop, dan televisi, bahkan sampai mesin cuci pun memiliki IC. Jadi, sehingga dengan adanya IC, maka peralatan elektronik masa sekarang ini memiliki bentuk dan ukuran yang kecil dan praktis. Nah, jadi melalui kesimpulan ini kami memiliki beberapa saran. Jadi, seiring dengan berkembangnya masa kini, maka tentu tidak lepas juga dari perkembangan teknologi yang semakin maju. Oleh karena itu, kita juga perlu memiliki pengetahuan tentang teknologi sekarang yang semakin berkembang juga. Dan diharapkan ke depannya dengan berkembangnya pengetahuan teknologi, maka kita serta orang-orang lain itu dapat menggunakannya untuk hal yang baik. Nah, jadi sekian dari presentasi kami dan mohon maaf bila ada salah kata ya. Jadi, baik, sekian dan terima kasih.